Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Mursalat. Jadi sudah memasuki ayat 41 ya. Di antara keunikan Al-Quran, Al-Quran itu ada keseimbangan ya, pemberitaan ya. Ketika diberitakan tentang penduduk surga, Allah juga memberitahukan tentang penduduk neraka. Ketika diberitahukan bagaimana makanan penduduk surga, Allah juga memberitahukan bagaimana makanan penduduk neraka. Inilah keadilan memang. Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat satu kaum, Allah juga di dalam pada kesempatan itu menjelaskan bagaimana Allah memberikan rahmat kepada satu kaum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang mendustai Rasul, ya. Mengumpulkan orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jama'nakum wal awalin. Jadi kalian yang mendustai hari kebangkitan dan orang-orang dulu, kata Allah, itu saya kumpulkan satu tempat. Ini menceritakan tentang orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Sekarang cerita tentang orang baik. Ya, ini cerita tentang orang baik. Makanya kalau kita membaca Al-Qur'an, itu bacanya sampai habis ya, jangan setengah-setengah. Kalau kita baca setengah, ketika kita baca tentang azab, sang-sang mengerikan sekali, Pak. Padahal setelah itu cerita tentang nikmat. Ketika Allah memberitahukan tentang cerita Fir'aun, setelah itu cerita bagaimana jangan jadi seperti Fir'aun, Pak. Sehingga diberitahukan oleh Allah bagaimana tips supaya tidak diazab oleh Allah. Ya, seperti dalam surah Al-Anfal. Ma yuf'alullahu bi'adzabikum. Kalian tidak diazab seperti yang tadi itu, kata Allah. Kalau kalian lakukan dua hal, kata Allah. In syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur dan kalian beriman, saya tidak bisa mengazab kalian, kata Allah. Ya, nih Pak. Jadi kita baca sampai habis ya. Contoh seperti kita baca wailul lil musallin. Maka celaka orang-orang salat. Maka hendak kita mayang leyan, Pak. Ketika ditanya kenapa? Dengku hendak mayang? Celaka orang mayang celaka, Pak. Padahal celaka yang bagaimana? Kita lanjutkan lagi ayatnya, Pak. Yang mereka itu lalai dalam salatnya. Walaupun ada dua penafsiran, kharijas salah wa dakhilas salah. Ada yang mengatakan lalai mereka itu di luar salat, ketika azan mereka tidak mau salat dulu. Dalam satu tafsir lagi, dakhilas salah. Mereka salat tetapi tidak salat, ya. Tidak khusyuk dalam ibadah salat. Maka dianggap tidak salat juga, ya. Sekarang kita pada surah Al-Mursalat ayat 41. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Saya butuh terjemahan ya. Coba dibaca sebentar. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh ya. Dan di sekitar mata air. Ya sudah. Ini berarti ada penambahan ini, Pak. Tidak ada pohon kayu di sini, cuma ditambah dalam terjemahan pohon kayu. Maka ini sudah masuk tafsirannya. Ya, itu terjemahannya tidak ada. Di dalam ini tidak ada juga, ya. Jadi yang ada pohon kayu itu bukan terjemahan. Ini ada dua penafsir yang berbeda tafsiran. Imam Ibnu Katsir dengan Imam Al-Qurtubi berbeda tafsiran tentang ayat ini. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, tadi terjemahannya sudah kita baca ya, Pak. Orang-orang muttaqin mereka berada dalam naungan ya, Pak. Dalam naungan dan mata air, yaitu terjemahannya begitu.
Imam Ibnu Katsir mengatakan ini keadaan ketika seorang di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar ada awan hitam, 3 awan hitam. Nanti pertanyaannya, kalau ada awan hitam di atas kepala kita, di atas kepala orang-orang munafik, orang-orang yang mendustai agama, bagaimana dengan orang-orang beriman? Mereka kan efeknya kan kena juga, Pak. Ya. Kalau kita diazab satu kampung itu ada orang berbuat maksiat 1 orang. Ketika diazab oleh Allah bukan 1 orang yang kena, semua yang kena, ya, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika thalath syu'ab, 3 awan hitam itu berada di padang mahsyar, orang-orang beriman dilindungi oleh Allah. Innal muttaqina, ya, inna muttaqina fi dhilal. Mereka dilindungi dari awan hitam itu, dari awan panas itu. Ini tafsiran yang pertama. Ini penafsir Imam Ibnu Katsir, Pak. Dan banyak juga yang mengikuti tafsiran beliau. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Beliau mengatakan ayat ini berkenaan dengan penduduk sorga, sudah masuk ke dalam sorga. Maknanya apa? Innal muttaqina fi dhilal. Dhilal ini makanya masuk tafsir tadi, Pak. Di dalam sorga itu banyak pepohonan. Makanya mereka terlindungi. Walaupun kata Imam Jalalain, la syamsa, tidak ada matahari dalam sorga, Pak. Dalam sorga nggak ada lagi matahari. Dari mana cahayanya? Min nur. Jadi cuma cahaya yang keluar, tidak ada matahari lagi. Jadi tidak seperti kita, Pak. Matahari itu merupakan simbol pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran masa, Pak. Hari ini tanggal sekian, besok tanggal sekian. Dari mana kita tahu? Pertukaran ini matahari, Pak. Ya, nih, Pak. Nyoronyo tanggal jino, nyo ka teput, nyo ka bengoh. Tetapi dalam surga tidak ada lagi. Maka di dalam surga itu manusia itu berlindung. Maksud berlindung apa? Nyaman. Ya, nih, Pak. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Mereka nyaman tinggal di dalam surga. Innal muttaqina fi dhilal. Dhilal itu bayang-bayang. Biasanya yang memberikan bayang-bayang itu kan pohon, Pak. Dari mana bayang-bayang itu? Dari cahaya, bukan dari matahari. Karena Imam Jalalain mengatakan la syamsa, tidak ada matahari di sana. Imam Al-Baydawi juga mengatakan la syamsa, tidak ada matahari lagi di dalam surga. Kalau ada matahari itu menunjukkan masa, Pak. Ya, menunjukkan masa. Karena kan perputaran terus, Pak. Bulan begitu juga. Nabulun hanali bulan, ada bulan. Maksudnya apa? Hari terus bertambah. Maka kalau di sana kalau kekal ya kekal terus selamanya, Pak. Jadi waktu tidak ada waktu lagi, tidak berlaku lagi waktu. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fi dhilal. Wa uyun. Uyun ini maka sesuai dengan tafsir Al-Qurtubi, uyun itu mata air, Pak. Maka di dalam sorga ada mata air. Kalau nanti tidak percaya, maka ini seperti yang diungkapkan di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika seorang pemuda itu masuk ke dalam sorga, dia melihat mata air, Pak. Yashrabu bihi wa yaghtasil minhu. Dia minum dari air itu dan dia mandi dari air itu. Apa kata dia? Saya baru yakin sekarang, ya Allah. Apa yang digambarkan di dalam Al-Quran, kalau di Al-Quran itu ada mata air. Sekarang kan kita cuma terbayang-bayang saja, Pak. Nah, mata air, betul ya mata air? Pak. Apa betul ada mata air? Seperti pembahasan sebelumnya, ya di ayat ini atau bukan, Pak? Jadi di apa namanya? Mungkin bukan di sini ya. Min tasnim. Jadi wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu campuran. Maka ketika seorang minum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika dia minum air itu khamar, Pak. Khitamuhu miskum. Ketika dia minum terakhirnya bau wangi-wangian. Setelah itu apa? Datanglah air tasnim namanya, Pak. Tasnim itu masuk langsung ke dalam ini, Pak. Nanti akan kita lihat juga naipo, ya, Pak, air terbang itu. Inilah kata Imam Al-Baghawi, min asyrafil ma'i fil jannah wa huwa ma'u tasnim. Air yang paling mulia di surga itu namanya tasnim namanya, Pak. Jadi tasnim itu apa? Kalau kata Imam Sa'di, al-ma'u tajri fil hawa. Air yang terbang di udara. Kemudian setelah itu wa mizajuhu min tasnim. Air kita tadi bercampur dengan tasnim yang terbang tadi, Pak. Ya. Memang ini kalau kita gambarkan lagi cek lengit lagi, Pak. Hana cek lengit kan cek lengit, Pak. Memang seperti itu informasi dalam Al-Qur'an. Ini namanya ilmu yaqin, ya. Ilmu yaqin. Informasi dalam Al-Qur'an artinya memang kebenarannya tidak perlu diragukan. Kapan kita tidak meragukan lagi? Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika hinama salaba jawarih,
Ketika kita bisa mendeteksi hal gaib nanti, ketika nanti arwah dengan tubuh itu sudah dipisah oleh Allah, nyan baru kita baru bisa mendeteksi hal gaib. Ketika roh dengan tubuh sudah dipisah, maka ketika itu manusia tidak dituntun untuk beribadah lagi, dan dia sudah bisa mendeteksi sebagian hal-hal gaibnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini makna uyun ya. Karena uyun itu sumber air itu dua. Jadi sumber air dua. Yang pertama dari mata air, yang kedua dari awan. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ketika proses terjadinya langit dan bumi, hujan yang pertama turun itu betul dari langit, Pak. Ya, min barat. Barat itu dingin, Pak. Ada gunung yang sudah dingin sekali. Rupanya di langit itu ada gunung, Pak. Ya, di langit ada gunung. Kalau ditanya nanti, apakah betul air hujan turun dari langit? Iya dan tidak. Kenapa iya? Ketika proses pertama sekali kejadiannya diangkat oleh Allah, kata Ibnu Abbas, narfa'u samawat, kami angkat langit-langit itu. Jadi bumi tinggal di tempatnya. Kan tidak ada kehidupan di bumi, Pak. Di bumi tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Karena langit itu tempatnya tinggi, maka dia itu ada gunung-gunungnya. Ada proses mimbarat dalam Al-Quran disebutkan, dingin, Pak. Setelah itu karena panas maka turunlah air-air itu ke bumi, Pak. Ya, ini satu. Yang kedua, air yang disebutkan dalam Al-Quran minas sama, turun dari langit. Maksudnya apa? Langit itu setiap yang di atas itu langit namanya, Pak. Ini langit juga, langit-langit namanya. Ini juga langit namanya. Maka yang dimaksudkan minas sama di situ adalah minas sahab. Air itu berasal dari awan, bukan dari langit. Langit di atasnya lagi, Pak. Makanya kalau pesawat itu berjalan di atas awan itu nggak kena hujan. Kenapa? Hujan itu di bawah. Kenapa? Awan itu menurunkan hujan yang sudah mengikat partikel-partikel tadi, maka dibawa oleh angin. Kemudian kata Allah, saya turunkan di mana yang saya kehendaki, kata Allah. Ini uyun ya, mata air ya. Jadi air itu bisa dari sumbernya, bisa dari atas. Maka azab begitu juga. Azab Allah bisa turun dari atas dan bisa turun dari bawah. Rezeki manusia begitu juga. Ketika kita salat duha, kita minta kepada Allah, ya Allah, in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki saya dari langit, turunkan rezeki saya, ya Allah. Kalau rezeki saya dari bumi, maka keluarkan, ya Allah. Ya nih, Pak, you petepi rezeki. Tapi ketika Allah marah kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, itu laknat dua-dua, Pak. Dari langit dan dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Nyan menyogok laknat ya Allah legenya, naudzubillah min dzalik. Hana yang selamat le, Pak ya. Kalau seandainya dari bumi saja, hana pupunyo dari bumi dan dari langit. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan faltaqal ma'u, air yang atas dengan bawah sudah hampir ketemu begini, Pak. Hampir ketemu ya. Ketika mau hampir ketemu, maka Allah mengatakan, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u akli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Ho gemei wallahu a'lam bisawab. Airnya ditelan kembali, Pak. Kalau kita lihat ini banjir bandang, ketika tidak banjir lagi, kemana air itu? Ho iya, Pak ya. Kemana air itu pergi? Maka Allah katakan abla'i ma'aki, telanlah. Kemana pergi Allah alam bisawab? Yang jelas disuruh telan oleh Allah. Kemudian yang di atas tadi akli, jangan keluarkan lagi. Maka hujan itu berhenti, Pak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita tentang sorga. Ini juga masih sorga juga. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ya, coba diterjemahkan lagi. Dan buah-buahan yang mereka sukai. Ini yashtahun bukan sukai, Pak. Ya. Yashtahun begini. Yashtahun berasal daripada syahwat. Syahwat itu kita jangan terbayang syahwat itu yang jelek-jelek, yang negatif, tidak. Keinginan kita untuk mengambil sesuatu itu syahwah namanya. Keinginan kita, kalau ada orang begini, Pak, orang idam kan, omanyo nyo hana musem mamplam, lon mehu mamplamnya kagura, Pak, lido kayak he minta mamplam ya. Lon mehu bohdrin. Ya nih, Pak. Ini makna yashtahun, syahwah. Syahwat itu keinginan dia yang tidak bisa terbendung. Saya mau ini, yang penting mau ini, Pak. Ho kemita gede, Pak. Saya mau durian, Jakarta minta gede, Pak. Demi tadi istri yang tadi, Pak. Ini namanya yashtahun. Ini cuma terjadi di sorga, Pak. Kalau di dunia nggak bisa terjadi ini, Pak. Artinya semua buah-buahan yang diinginkan oleh manusia pada detik itu, kalau kata Imam Jalalain, bila waktin wala zaman. Tidak ada waktu dan tidak ada zaman. Apa keinginan kita? Nyo mehet nyo, langsung na di sini, Pak. Mana bukti konkret di dunianya? Biasanya kalau Allah cerita tentang sorga, tentang hal gaib, itu gambaran di dunianya sudah ada, Pak. Ya, gejuk gambaran mentong. Ya, gejuk gambaran. Mana gambarannya? Ketika Maryam mendapatkan buah-buahan yang datang bukan pada musimnya.
Ya, terukkan bak musim ni Pak. Ketika kita makan rambutan bukan pada musimnya kan hirin dah kalian. Ya hana mungkin yo. Ya Pak, hana mungkin. Maka Nabi Zakaria mengatakan, "Anna laki hadza." Anna itu dikemas bukan dalam bentuk nun panjang tidak, tetapi nun yang ada ya-nya Pak. Kalau setiap kalimat dalam Al-Quran anna itu ada ya-nya, itu maknanya mustahil, tidak mungkin. Ya. Jadi tidak semua anna itu artinya sesungguhnya, tidak. Sesungguhnya kalau dia itu nunnya panjang. Tapi kalau nunnya itu ada ya, itu maknanya mustahil. Maka Nabi Zakaria mengatakan mustahil. Makanan ada sama Maryam, tapi musimnya tidak, belum masuk musimnya lagi. Dijawab oleh Maryam. Maryam masih kecil, Pak. Anna laki hadza, dijawab oleh Maryam, yang membuat Nabi Zakaria terkejut. Maka di dalam tafsir itu mengatakan, tafsir Baydawi, salah satu anak kecil yang bisa ngomong waktu kecil adalah Maryam. Maryam mengatakan, hadza min indillah. Ini yang berikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terkejut Nabi Zakaria. Nabi Zakaria berpikir, maknanya setiap permohonan kita itu yang mustahil pun dikabulkan oleh Allah. Ya, yang mustahil pun dikabulkan. Akhirnya beliau, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tidak jauh dari itu. Kalau huna kan dekat, hunaka jauh, hunalika diantara jauh dan dekat. Makanya ayat itu mengungkapkan hunalika da'a Zakaria rabbah. Maryam berada dalam sebuah tempat, ya mihrab lagi Pak, tetapi pintunya sampai 7 pintu Pak. Kuncinya semuanya ada pada Nabi Zakaria. Dan Imam Jalalain mengatakan, la yasil ilaiha illa bisullam. Tidak bisa mencapai Maryam kecuali dengan tangga. Maknanya di sini ada tangga, masuk pintu pertama sampai pintu ke-7. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah tidak jauh dari Maryam, Pak. Bisa saja di antara pintu itu. Kenapa? Menggunakan kalimat hunalika. Karena huna itu dekat, huna dekat, hunaka jauh, hunalika di antara jauh dan dekat. Maknanya Nabi Zakaria ingin memastikan, Pak, kalau segala permohonan kita yang mustahil itu bisa dikabulkan juga oleh Allah. Sebagaimana Maryam mustahil secara logika, secara akal, makanan itu bisa berada di samping Maryam. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa. Akhirnya akan dikabulkan doanya, Pak. Beliau minta anak secara medis, secara akal tidak mungkin wanita yang sakit. Dari dulu dia sakit, dilahirkan sakit, kemudian bisa punya anak, tak mungkin, Pak. Dokter saja angkat tangan, Pak. Tapi Nabi Zakaria yakin betul, Pak. Maka salah satu doa kita supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan falyu'minu bi, yakinlah kepadaku. Yang pertama, jalankan perintahku, tinggalkan yang aku larang. Yang kedua, yakin kepadaku, Pak. Beryakin ini, Pak. Nyobeh tak berdoa, bihan. Hana yakin pun agak dengar oleh Allah. Ya, Pak. Nyoke yang pegang doa katanya hana jelah aja, Pak. Kak getanyo hana jelah, getanyo hana yakin. Bagaimana doa itu kita dikabulkan oleh Allah kalau kita sendiri tidak yakin, maknya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa fawakihu mimma yashtahun. Ini kita lihat dalam tafsir ini. I'lamun bi anna ma'kal wal mashrab fil jannah bihasbi syahwatihim bi khilafid dunya. Makanan dan minuman di dalam surga sesuai dengan keinginan nafsu manusia. Lon mehutnyo bi khilafid dunia, berbeda dengan dunia. Anak minta sama orang tua, mak lo mehut bodrin, sabar ni beh kalau musim lom. Ya Pak. Lon mehut borambut, hana musim lom. Lon mehutnyo hana di sini ibu belo, ideh luar negara ibu belo. Hana puyak lakai, Pak. Tapi ketika inilah yastahun namanya, Pak. Wa fawakihu yastahun. Mungkin ada pertanyaan dari kita begini. Di dalam sorga diberikan buah-buahan. Katanya di sorga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum ada mata melihat, belum ada telinga mendengar, kemudian belum terini dalam hati, Pak. Buah-buahan kan kita sudah pernah melihat buah-buahan. Buah apel, buah anggur disebutkan dalam Al-Qur'an, wa inab, ada buah korma lagi, Pak, buah anggur. Kita kan sudah pernah melihat. Maka dijawab oleh Imam Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau? Buah itu sama dalam hal bentuknya saja. Wa yakhtalifu fit ta'mi. Dan dia berbeda rasa. Ya, Pak. Jadi dia sama dalam hal syabihun fi syakli wa mukhtalifun fit ta'mi. Jadi rupanya sama. Makanya ketika kita melihat buah anggur, ada apa jauh? Bukan seperti yang anggur kita makan, Pak. Ya. Ada jamaah bertanya lagi begini.
Kenapa di dalam surga disebutkan walahmi tairin dan daging burung? Kok daging burung? Kenapa tidak disebutkan daging sapi, daging kambing? Kenapa daging burung? Walahmi tairin ini unggas namanya. Ya, kalau di dalam terjemahan burung. Kita terbayang kalau burung itu ticim mendang, Pak. Padahal yang dimaksudkan dengan burung apa? Bebek juga, ya, Pak. Itik, manok, ticim itu burung, Pak. Ya. Kenapa disebutkan walahmi tairin? Kenapa daging-daging burung seperti itu? Orang-orang Arab biasanya kalau dia penajian, daging burung itu suatu hal yang spesial, ya, Pak. Belum itiknya spesial, ya, Pak. Yang menyawa ajak kenal, ya orang Arab, dapakat hai tapaju si lemau, ala ka biasa ka bengun. Hai tapaju si kambing, belum si kambing, Pak. Titik uro si kambing. Hai tapaju si itik empat tapaju, Pak. Titik, Pak. Tapaju si ticim empat si ticim, Pak. Ya, Pak. Makanya suatu hal itu yang spesial, Pak. Tetapi walaupun dia spesial seperti ini, dia itu syabihun fi syakli. Jadi seperti daging bebek, ayam dan lain sebagainya, itu ininya saja sama, Pak. Walakin yakhtalif fi ta'mi, kata Ibnu Abbas. Rasanya yang berbeda. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan mimma yastahun. Sekarang kita lihat lagi sambungannya, Pak. Ai famata istahu fakihah wajaduha hadirah. Ketika seseorang itu dia bernafsu terhadap sesebuah buah-buahan, maka dia akan mendapatkannya langsung di depan dia, ya, langsung di depan dia. Makanya, falaisat fakihah jannah muqayyad biwaqtin duna waqtin. Jadi buah-buahan di dalam surga itu tidak terkait dengan waktu, ya. Makanya namanya kalau kita air muqayyad, ya, Pak. Air ini kalau sudah bercampur dengan yang lain namanya muqayyad. Air kopi. Kalau sudah bercampur air muqayyad itu, maka tidak bisa menyucikan dalam berwudu. Ya, ini tidak bercampur, namanya air mutlak. Maka dalam surga itu buah-buahan tidak terkait dengan waktu. Nyawate musim modrin, hanale wate musim modrin. Pajan muhun katanya, Pak. Ya, pajan muhun. Inilah yang Allah katakan, kenapa saya lakukan seperti ini? Karena kamu dulu patuh dan taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fawakiha mimma yashtahun. Ini mim ini berasal dari dua kalimat, min ma. Mim nun ma. Karena nun sudah ketemu dengan mim, maka dibuat mimma. Mim ini min apa? Min ini ada yang mengatakan min bayan, ada yang mengatakan min tab'id. Apa bedanya min bayan sama min tab'id? Min bayan menjelaskan secara keseluruhan, min tab'id menjelaskan secara sebahagian-sebahagian. Ya, ini minta baik. Contoh. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ini min bayan namanya. Orang-orang kafir itu, siapa orang kafir? Min ahlil kitab. Semua ahlul kitab itu, kata Allah, itu orang kafir. Ya, nih, Pak. Ini kalau dibaca min bayan. Kalau dibaca min tab'id, min itu tab'id sebahagian. Lam yakunil ladzina kafaru, siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab, sebahagian daripada ahlul kitab orang kafir, sebahagiannya tidak kafirnya, nih, Pak. Maka ini min bayan atau min tab'id. Ini begitu juga. Ini min bayan menjelaskan semua, Pak. Keinginan kita semuanya itu semua bisa terpenuhi. Sudah. Kalau menjelaskan dengan min tab'id, sebahagian orang hai bikele, Pak. Maka sebahagian saja kah sudah puas dia, Pak. Seperti yang Allah katakan kepada penduduk surga. Apakah kalian puas dengan nikmat yang saya berikan, kata Allah? Apa kata penduduk surga? Mesabah mentang hanabih lom, ya Allah. Hanabih belum yang lain lom. Bagaimana Musa ini mengatakan kalau saya kurang nikmat? Hana kurang nyokan lebih, ya Allah, ya, Pak. Nyokan lebih. Sebahagian saja sudah banyak sekali ini, Allah. Ya, ini kata penduduk surga, Pak. Dialog Allah dengan penduduk surga. Maka sebagian mengatakan min ini min bayan, sebagian mengatakan min ini adalah min lit tab'id, sebahagian. Kita lanjut lagi, Pak. Ya. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Ya, ini coba diterjemahan lagi. Katakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya, ini kalau kita baca terjemahan seperti ini, seakan-akan ada orang ketiga, ada tiga.
katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai malaikat supaya mereka makan. Ini dialog Allah langsung dengan orang-orang surga, Pak. Tidak ada orang ketiga. Kulu washrabu, ini kalau di dalam ayat lain kulu washrabu wala tusrifu, walaupun itu perintah maknanya lil mustahab ya. Jadi lil ibahah. Boleh makan, boleh minum, terserah. Walaupun bentuknya perintah. Maka di dalam kajian usul fiqh, setiap amar itu maknanya wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan kalau itu tidak wajib. Kulu washrabu itu kan wajib. Maka dalam ayat lain kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah. Ulun JI ulun makan saja, boleh juga kata Allah. Oh saya mau minum saja seumur hidup, boleh juga. Oh saya nak mau makan dan nak mau minum, saya mau puasa, boleh juga. Gitu Pak. Jadi bukan perintah, bukan seperti aqimis salah wa atu zakah. Dirikan salat wajib, wa atu zakah wajib juga. Kenapa? Di situ perintah, amar. Setiap amar itu menunjukkan kepada wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan kalau dia tidak wajib. Ya, nih Pak. Jadi ini salah satu contohnya. Kulu washrabu, Allah tidak memaksa. Minumlah terserah kalian. Oh lonjei, enggak apa-apa kan Pak. Ya Pak. Kulu washrabu, ini dialog langsung Allah dengan para penduduk surga. Jadi tidak ada perantara, Pak. Kalau dulu memang ada perantara. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyuruh ibunya Nabi Musa. Ibu Nabi Musa namanya Yukhabat, ya Pak. Yukhabat waktu itu melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu nak tahu dia mau dibawa kemana, Pak. Anak saya pasti dibunuh ini. Ya, Pak. Anak saya pasti dibunuh. Ketika itu Allah memerintahkan kepada Yukhabat. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kamu jangan takut kata Allah. Tetapi melalui siapa? Melalui Jibril. Ya, Pak. Makanya sebagian penafsir, tidak banyak, satu atau dua penafsir, Pak, mengatakan kalau Yukhabat adalah nabi, Pak. Ditolak oleh penafsir yang lain. Nabi tidak mungkin perempuan. Nabi itu laki-laki. Seperti imam, tidak mungkin perempuan. Kecuali dia sama-sama perempuan, ya nih Pak. Tidak mungkin itu. Kenapa tidak mungkin? Penafsir lain mengatakan karena Allah berdialog dengan Yukhabat melalui malaikat Jibril. Wa auhayna, itu kalau dalam tafsir dibuat dalam kurung, Pak. Biwasitati Jibril, dengan wasitah Jibril. Nabi Muhammad SAW begitu juga. Di dalam ayat Al-Quran itu, turunnya Al-Quran selama 23 tahun semuanya melalui perantara Jibril, kecuali satu ayat. Semua melalui Jibril, Pak. Ketika turun ayat Al-Quran, Jibril, selalu Jibril, Pak. Tetapi satu ayat itu langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ayat itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, ya. Makanya begitu spesial ayat itu, Pak. Kenapa spesial? Tidak ada Jibril, Pak. Tidak ada perantara Jibril di situ, Pak. Makanya di situ itu adalah dialog antara Allah dan Nabi Muhammad SAW. Beberapa dialog sudah tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Mana yang tidak dimasukkan? Isi dialognya amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi. Itu titik di situ, disambung oleh Rasulullah. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ketika Rasulullah berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dijawab oleh Allah, fa'altuha ya Muhammad. Inilah kalimat ini yang tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Sehingga Jibril senang sekali, Pak. Kenapa senang? Ya Muhammad, doamu langsung dikabulkan oleh Allah pada waktu itu juga. Fa'altuha ya Muhammad, saya kabulkan doamu supaya umatmu tidak saya azab ya Muhammad. Jadi tenggang waktu untuk bertaubat. Menyo Nabi Muhammad hana kabulkan doanya, hari ini buat dosa, hari ini azab diturunkan, Pak. Ya, Pak. Uronyo pegak mati, uronyo gegazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita semangat gak uronyo diazab oleh Allah, Pak. Hari ini kita mengurangi timbangan, hari ini diazab oleh Allah. Maka Rasulullah minta, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, apabila kami lupa. Karena maksiat itu kadang-kadang kadang tua, Pak. Roh terkalian maksiat. Roh terpegah yang kengkon, ya, Pak. Roh tercok yang kengkon. Habis tak ingat, Pak, Allah Ta'ala kimaah, Pak Allah, Pak. Maka dikabulkan doa Rasulullah SAW. Fa'altuha ya Muhammad. Saya kabulkan ya Muhammad. Ya, nih, Pak. Sampai ayat terakhir, Pak. Ada 3 doa Rasulullah SAW. Kita lanjutkan kembali. Ini makna kulu washrabu. Hani'an. Apa makna hani'an? Hani'an begini. Kita kalau kita undang penajian,
tak undang jamai pak kan. Dah pegah dia. Nyo yang lemik-lemik cop habis mendum. Ya ni pak. Yang kereh-kereh ni petinggai. Ini makna hanian pak. Makan sepuasnya. Apa yang nak pajah huju. Baik piring-piring ni pajah pak. Yang kereh-kereh ni tinggai pak. Yang kereh ni tinggai. Yang lemik-lemik ni puas mendum. Ya, ini makna hanian. Maka Allah mengatakan apa yang ada ini semua. Makanya mereka mengatakan ya Allah, ya musabbahan nabi ya Allah. Inilah bukti Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, Pak. Ini namanya ta'zim, Pak. Ta'zim wa israfan untuk penduduk surga. Begitu juga penduduk neraka. Penduduk neraka ketika protes, ya Allah kamu hana apa-apa. Hai naci rawadrongkan, hana, Pak. Maka kenapa di dalam tafsir itu qul a'udzu birabbil falaq. Dalam tafsir Baydawi, falak itu banyak maknanya. Salah satunya adalah al-qasru fil finnar, istana yang berada di neraka. Rupanya ada istana di neraka, Pak. Maka ini kabar gembira, Pak. Bagi penduduk neraka, tak perlu ini lagi nanti. Umat hana kos lu hana tempat. Na istana, Pak. Dalam neraka ada istana. Di dalam neraka juga ada makanan, Pak. Hana perlu hayun ni. Umatnya nyata neraka pakai mana makanan di sini? Gejok makanan cili Allah. Ada pilihan lagi request, Pak. Pemehet Rislin. Rislin itu apa? Makanan yang tangan yang sudah keluar nanah akibat panasnya nerakanya itu Rislin namanya. Atau zakum. Zakum itu ka'annahu ru'usus syayatin. Buah itu seperti kepala syaitan. Katanya syaitan hantar kalian ni, Pak. Nyawa dia menyujud takalan syaitan, menyujud pulung taplung dia, Pak. Ya, ni, Pak. Nyo golom takalan mendak kataplung dia. Syaitan belum kita lihat lagi tapi sudah lari, Pak. Nak syaitan ini tak kata pelung ni, Pak. Ini nak syaitan kata pelung. Belum tak kala wujud asli, Pak, syaitan itu, Pak. Ini wujud syaitan itu diwujudkan dalam makanan. Artinya apa? Gak ada rasa, Pak dia. Pada kalian buah-buahan je lagi oleh syaitan, Pak. Ka'annahu ru'usus syayatin. Lagi oleh syaitan. Dah dapat jauh lah, ya, Pak. Tapi karena sangat lapar sekali, maka seorang itu makan buah zakum. Dalam tafsir Baydawi itu diungkapkan ketika dia makan buah zakum, dia kan buahnya berduri, Pak, zata syaukah. Seperti buah durian, Pak, zata syaukah. Ketika dia makan rupanya lengket di lehernya, Pak. Ketika lengket di lehernya dia minta air kepada Allah. Wa iyastaghitsu, ya Allah najui kalau kamu kemat dak takut ya. Tidak diberikan oleh Allah hatta arba'ina sanah, sampai 40 tahun lamanya. Ketika 40 tahun lamanya, yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab, kata Allah. Saya berikan minuman, tapi setelah 40 tahun, kata Allah, 40 tahun, Pak. 40 tahun, Pak. Ketika diberikan 40 tahun itu, airnya dipegang oleh dia, Pak. Bi'sas syarab kalmuhli yashwil wujuh. Muhli itu apa? Muhli air yang panas sekali. Sebagian penafsir mengatakan air timah. Belum dia minum, didekatkan saja, yashwil wujuh, muka ini sudah meleleh, Pak. Sebagaimana yashwi, makanya ikan bakar itu namanya mashwi, sama kon mashwi. Yang menurut ada Arab dah pegang mashwi, dah pegang kengket dia juga, ikan bakar. Ikan bakar itu tatkala dibakar dia enggak kena api dia, Pak. Apinya api di bawah, ikan di atas, Pak. Tetapi ketika sudah lama dibakar, ikan itu akan mengeluarkan minyak dia, Pak. Mengeluarkan minyak, dan dia itu masak, dan sebagian meleleh. Inilah namanya yashwil wujuh. Muka ini bisa meleleh gara-gara panas air tadi, Pak. Nyantu. Itu belum lagi panas neraka dan lain sebagainya. Ada doa Pak. Maknanya fasilitas dua-dua diberikan oleh Allah. Fasilitas penduduk surga diberikan, fasilitas penduduk neraka diberikan. Maka ini keadilan Allah. Seperti iblis minta kepada Allah, ya Allah, tidak adil ya Allah. Allah tanya, tidak adil apanya? Kamu makhlukku, kata Allah. Semua saya berikan kepadamu. Kamu sudah saya laknat, tetap saya berikan fasilitas. Saya tidak punya tempat ya Allah, tempat tinggal. Nabi Adam ada tempat tinggal. Engkau katakan fiha tahyauna wa fiha tamutun. Kamu hidup di bumi, mati juga di bumi, dikeluarkan juga di bumi. Tempat saya mana ya Allah? Disebutkan oleh Allah. Tempat kamu itu di tempat keramaian itu tempat kamu itu. Ya, lampekan itu tempat kamu itu. Di tempat yang jorok-jorok itu tempat kamu itu. Maka lam WC, tempat-tempatnya ya tempat iblis itu, Mak. Kenapa? Karena sudah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bet trip-trip pada tempat-tempat WC lagi, Mak. Bet trip-trip dalam pekan, Mak. Ala kadarnya saja. Bet dah blok kayak TO juga. Ya, jadi bet tadu ina jum tadu ina dalamnya, Mak. Pakan kamu labur-labur dengan iblis ina dan setan. Karena itu memang tempat dia. Ya, Mak. Kemudian makanan kamu, apa yang dimakan oleh ibnu Adam tanpa membaca bismillah. Kalau dia tidak teringat kepadaku, makanan itu untukmu semua, ya. Ya, Pak.
Maka jika tajibi hana bismillah, tapajuh bu hana bismillah, tapajuh sesuatu hana bismillah, makanan itu jatah kamu kata Allah. Cukup tenang iblis pak. Oh makan aja hilun pak. Jadi makanya kenapa kalau ada orang nyo katanya pajuh bu kan lagi gunung pak. Kuah hana pak hidup le kuah. Engkut hana pak hidup ci pak. Nyan pak. Yang penting bula pak. Tapi badan pijuk bena pak. Nyan menyoijak pak wadrai dan yang hai lo pekan pijuk tat. Bu badan jahit tat pak. Dah pegah nan baca bismillah tat. Menyohanan baca bismillah jam bu-nyan iblis menduai pajuh pak. Nanti kalau ditanya mungkin iblis makan punya kita. Dijawab di dalam tafsir Al-Qatadah. Apa kata Imam Al-Qatadah? Asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Syaitan itu dia bisa merasai makanan kita dan dia bisa kenyang dengan makanan kita. Ya, nah urang pajuh bu anu pak, tapi sehat ke pak. Nah urang pajuh bu kok jai bu, tapi takik-takik tapi pak, takik-takik tapi pak. Ada orang makan semua lengkap nih pak. 4 sehat 5 sempurna, 5 sehat 6 sempurna, 10 sehat 11 sempurna pak. Alih pupu dan vitamin pak. Suntiknya, suntik je, suntik wajah lo, macam-macam suntik pak. Vitaminnya, jak gede check up, tapi sakit je kan pak. Obat je hana lain pak. Baca bismillah mana pak. Ketika kita mau makan baca bismillah. Ketika mau berakhir pak alhamdulillah. Walaupun kita makan sedikit pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi pak. Ini makna hani'an tadi pak. Hani'an itu makan terserah kamu. Apa namanya? Suka hati kamu kata Allah. Ya. Sedikit lagi. Bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'malun di sini di dalam terjemahan kan tidak diungkapkan. Apa coba dibaca terjemahannya? Minumlah dan dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Ini ta'malun, ini dalam tafsir kita ambil tafsir yang paling simpel. Karena tafsir paling simpel itu Jalalainnya. Imam Jalalain menjelaskan ta'malun itu apa? At-ta'at. Kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan taat bagaimana dijelaskan lagi oleh Imam Jalalain pada ayat lain, al-amru wan nahyu. Menjalankan perintah, patuh untuk taat menjalankan perintah, dan patuh dan taat untuk meninggalkan larangan. Ini dua saja ya Pak. Jadi artinya kunci surga itu dua mendongnya. Nanti ada yang mengatakan kunci surga la ilaha illallah. Betul, la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illallah saja hana temayang sama saja ya Pak. Untuk naurung lain dia makanya salah memahami Pak, salah memahami ya. Kedua la ilaha illallah. Dia temayang kan. Nah temayang yang penting kita masuk surga alun. Hai ada yang masuk surga nyo anaknya kan Pak. Ada yang masuk surga. Kalau ingin masuk surga patuh sama Allah. Bagaimana patuh? Jalankan perintahnya, ya Mbak. Kemudian apa? Tinggalkan apa yang dilarang, ya. Kemudian di antara kepatuhan itu untuk makanya kita ucap la ilaha illallah. Memang betul, Mbak. Ada orang yang tidak salat, tidak puasa dan lain sebagainya. Itu la ilaha illallah walaupun dia ucap la ilaha illallah. Ini ada disebutkan di dalam tafsir Baydawi ada disebutkan ini, Mbak. Bahkan dalam tafsir Sawi. Rasulullah SAW diberikan hak oleh Allah untuk memberikan 7 syafaat. Ya, 7 syafaat. Jadi syafaat Rasulullah itu, ketika Rasulullah, ini salah satu syafaat dari 7 itu Pak. Di dalam Al-Quran disebutkan, apa surah Maryam atau apa Pak? Tidak ada seorang pun illa wariduha, kecuali dia akan melewati neraka. Tidak ada, sehebat apapun orang itu, dia akan melewati neraka. Rasulullah tatkala ingin memberikan syafaat kepada penduduk neraka, Rasulullah melewati neraka dan melihat Pak, ada orang-orang memanggil beliau Pak, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, kalian siapa? Mereka menjawab, nahnu man qala la ilaha illallah. Ya Muhammad, kami orang yang selalu mengucapkan la ilaha illallah ya Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sujud di depan Allah dan minta, ya Allah, tolong berikan syafaat kepada mereka. Apa kata Allah? Ya Muhammad, pun bela oleh awaknya ni Pak. Mereka tidak salat, tidak puasa, tidak patuh. Nabi Muhammad mengatakan, tapi mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ya Muhammad. Biar bah lagi le, bah tidak le Muhammad. Tidak ya Allah, mereka mengucapkan la ilaha illallah ya Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nyonya yakin awaknya Pak. Tapi temayang tak terputar. Akhirnya Nabi Muhammad tidak mau mengangkat kepala. Apa kata? Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu ya Muhammad. Tidak ya Allah. Sebelum engkau izinkan saya memberikan syafaat kepada mereka. Ya. Akhirnya apa? Diberikan syafaat. Tetapi dipilih-pilih je Pak. Ya pilih-pilih. Itu baik berarti hana pupu dah ya. Hana pupu baik dah temayang. Ucap la ilaha illallah mentang. Untuk kerja syafaat dia Nabi Pak. Ya menyogejo Pak. Menyonak izin dari Allah. Kalau nak ada izin kelagayan juga. Ya. Sama seperti seorang pemuda. Ini ada di dalam ini hadis sahih ya, hadis sahih ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, yang seorang pemuda dia terakhir masuk ke dalam surga.
Kalau kita bukan terakhir, Pak, penduduk yang terakhir dalam neraka. Kalau kita membaca hadis ini, kita jangan terbayang begini, berarti terakhir, berarti yang lain hok kita mengandung. Neraka itu luas sekali dan banyak sekali neraka. Beda bikin neraka tabah, neraka kan tabah. Neraka itu banyak sekali. Satu neraka saja, Jahannam, itu sampai 70.000 pintu, Pak. Di neraka di Jahannam ada 70.000 gate. Nah, gate nih, Pak. Ya, gate itu pintu-pintu masuk. Pintu masuk yang pertama dibuka ada 70.000 pintu lagi, Pak. Pintu yang selanjutnya dibuka lagi ada 70.000 pintu lagi, Pak. Yang terakhir baru dibuka. Ketika dibuka, nyanyian baru kedrok ya, Pak. Ya, untuk dia sendiri. Tetapi anehnya tidak ada satu pintu pun yang tidak ada ular di situ, Pak. Mandum nauli, Pak. Ya, apa fungsi ular itu? Makanya pemuda pada dalam surga, dalam neraka itu tidak disebutkan neraka yang mana, Pak. Neraka kan banyak sekali. Tidak disebutkan di Jahannam, ladza, sa'ir atau sakar atau hawiyah. Jadi pemuda itu Allah mengatakan kepada malaikat, oh ya pemuda ini karena tidak sanggup dia azab lagi, akhirnya keluar kata-kata dari mulut dia, Pak. Ya Hannan, ya Hannan, keluar. Tingat ke Allah, Pak. Tingat rupanya, Pak. Lagi anu durhaka, Pak. Anu durhaka iplung dari urung ci leho ja merantau hanai wawo, Pak. Ketika urung ci meninggal he ya maklun ya halun bagaimana ya. Ketika dia celaka dia teringat pada orang tuanya, Pak. Maka pemuda ini dia memanggil-manggil Allah, Pak. Ya Hannan, ya Hannan, ya, Pak. Inilah yang dibaca oleh sahabat. Gede jicit baca, ya, Pak. Ketika rukuk, ya, Pak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan itu kan yang kalau satu sekali kan wajib, Pak. Ya. Kalau yang kedua kan sunnah. Maka sahabat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, selanjutnya dia baca apa? Ya Hannan, ya Hannan. Hannan itu apa? Kita kalau melihat seorang ibu, dia punya anak, Pak, anak bayi, Pak. Dia ketika melihat anak bayinya itu apa kena matahari atau apa saja pasti diambil, Pak. Enggak tega dia, Pak. Ini hanin namanya, Pak. Hanin itu kasih sayang seorang ibu itu luar biasa sama bayinya. Demikian pula salah satu sifat Allah, Hannan. Hannan itu apa? Kasih sayang Allah itu luar biasa kepada hambanya. Cuma getanya hendak tetep pedrau nya mendang, Pak, ya. Seorang ibu sayang kepada anak, cuma anak haitu thodro, Pak. Haitu thodro, Pak. Ya. Maka ketika itu pemuda tadi memanggil ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan. Karena sudah ribuan tahun dia di dalam neraka itu, Pak. Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ada yang sedang memanggilku, kata Allah. Kita dari situ saja sudah kita pahami, Pak. Allah merespon setiap panggilan-panggilan, Pak. Ya, nih, Pak. Belum tak benar dengan malam ya Hannan atau sedang salat ya Hannan. Merespon, Pak, bukan tidak direspon. Ya. Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, tolong ambil. Ada hambaku yang memanggilku, ambil bawa kemari. Ya, nih, Pak. Geyucok, Pak, geyucok. Sekarang kita akan melihat begitu luasnya neraka itu, Pak. Malaikat dalam sebuah hadis qudsi dia kepakkan kedua sayapnya memenuhi langit dan bumi, Pak. Maknanya pun langit dan bumi itu kecil sama dua malaikat. Tetapi neraka yang masuk, malaikat masuk ke neraka itu dia cari, Pak. Ke pelosok-pelosok neraka Hanam teme. Apa kata malaikat? Tidak ada, ya Allah, tidak ada orang. Sudah habis. Apa kata Allah? Ada. Coba kamu lihat dulu. Begitu besarnya neraka untuk dia saja, Pak. Untuk dia saja. Untuk pemuda itu saja. Artinya apa? Yang lain kan sudah keluar. Jadi dia saja, tinggal dia sendiri dengan neraka yang begitu luas sekali. Ketika malaikat datang lagi, enggak ada, ya Allah, enggak ada orang lagi di neraka, sudah habis. Apa kata Allah? Ada sebuah batu besar di situ. Kamu angkat batu besar itu. Dia ada di bawah batu itu. Rupanya ketika dia angkat batu besar itu, ada ular yang sedang melilit seseorang, Pak. Nah, pemuda tadi, Pak. Dia buka ular itu oleh malaikat. Ada pemuda tadi, Pak. Rupanya pemuda tadi, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, tidak ada satu orang pun kecuali diikat dengan rantai, Pak. Ya. Jadi tangannya diikat dengan rantai, tangannya itu ke belakang, Pak. Kemudian sisa rantainya itu dimasukkan ke mulutnya dan dilepaskan melalui duburnya, Pak. Semua yang masuk neraka kondisinya seperti itu. Maka rantai itu dibuka oleh malaikat, Pak, dan ditarik dari mulutnya, Pak. Sehingga diambil pemuda tadi dihadapkan ke depan Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya panjang, kita enggak lanjutkan itu. Yang saya inginkan, ketika kita memanggil Allah, itu direspon oleh Allah. Kan ada respon, ya, Pak. Yakin katanya, Pak. Ketika kita memanggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, kita ditalimi oleh orang lain. Kita baca doa, Pak. Respon oleh Allah kan ada respon, ya, Pak. Gedanya tutah, Pak. Tak berdoa, Pak. Allah respon kan ada respon oleh Allah, ya, Pak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inna, ya ini, Pak. Kita tutup ya nih. Ya ini 2 menit lagi. Bapak 6:30, Pak. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya, nih, Pak. Coba dibaca terjemahannya. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin.
Maka muhsinin itu di dalam tafsir At-Tabari beliau membedakan, Pak. Muhsinin sama muttaqin itu beda. Ya, muhsinin muttaqin beda. Maka Allah katakan begini, kata Imam At-Tabari, Pak. Saya melebihkan orang-orang muttaqin, saya berikan kelebihan orang muhsinin sebagaimana saya berikan kelebihan kepada orang-orang muttaqin. Maknanya muttaqin itu lebih spesifik lagi, Pak. Tapi di dalam tafsir Syekh Tantawi mengatakan muhsinin itu apa? Apa orang muhsinin, Pak? Purung gakai, Pak. Orang yang get aqwalihim wa af'alihim. Itu orang muhsinin namanya. Haba jiget, anggota tubuh jiget, ya, Pak. Hanai kala macam-macam, hanai cok macam-macam mendegap, hanai baju harum, ya, Pak. Kita kala biasa-biasa saja. Walaupun yang lainnya tidak istimewa sama beliau. Ini orang muhsinin, Pak. Maka orang-orang seperti ini kata Allah akan saya berikan yang sudah dalam gambaran tadi, Pak. Surga seperti yang sudah saya gambarkan tadi. Maka ditutup ayat ini, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka orang hana yakin kenyan celaka, ya, Pak. Celaka dia. Kenapa? Kehidupan ini tidak bisa balik lagi, Pak. Seorang ketika sudah masuk ke perguruan tinggi, dia SD, TK, SD, SMP, SMA, S3 istilahnya, Pak. SD, SMP, SMA, ya, Pak. Jadi dia sudah ini kemudian masuk S1 lagi, masuk S2, S3, dia tidak bisa kembali lagi, Pak. Seorang yang sudah masuk S1 nak bisa lun menghejek kana dekat lah. Hanjele. Maka celaka kamu. Kamu kalau ingin balik lagi tak bisa, ya, Pak. Umur bertambah-tambah terus, ya. Tak bisa lagi. Seorang yang sudah dalam perjalanan, dia sudah sakratul maut, saya mau balik sebentar, tak bisa juga. Apalagi dia sudah masuk ke alam barzakh. Tak bisa lagi, Pak. Tak bisa lagi. Bagaimana caranya? Satu-satunya cara, Pak. Satu-satunya sinyal itu ada 3 tadi, Pak. Anak yang saleh, sinyal itu akan sampai, Pak. Atau sedekah jariah, kita ada muakafkan sesuatu, Pak. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau kita ada mengajarkan orang lain. Dapurnonya kemudian dia gaknya cara gara-gara dapurno lidahnya, Pak. Gebaca Quran gara-gara dapurno lidahnya, Pak. Maka itu akan terus masuk ke dalam Quran. Lain tak bisa, Pak. Tak bisa apa-apa lagi. Karena waktu itu untuk istirahat saja dan memanen sesuatu. Saya rasa cukup demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.